Selamat siang pemirsa, inilah program khusus bersama saya Shena Damayana. Pemirsa, beberapa saat lagi jenazah Paus Fransiskus akan dipindahkan ke Basilika Santo Petrus Vatikan. Setelah tiba di Basilika Santo Petrus, umat diberi kesempatan memberikan penghormatan hingga hari Jumat pukul 7 malam waktu Roma, Italia. Pemakaman Paus Fransiskus dijadwalkan hari Sabtu tanggal 26 April di Gereja Santa Maria Maggiore, Roma. Pemakaman nantinya dipimpin Kardinal Giovanni Battista, kardinal senior berusia 91 tahun. Dan pemirsa, sambil menunggu prosesi dari pemindahan jenazah Paus Fransiskus, di studio kami sudah bersama dengan Mbak Felicia. Halo Mbak, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana Mbak bisa diceritakan mungkin prosesi waktu dahulu dijadikan Master of Ceremony dari kunjungan Paus ke Indonesia? Jadi waktu itu saya mendapat WhatsApp dari seorang Romo, namanya adalah Romo Kristi. Romo Kristi ini adalah sekretaris Komisi Kepemudaan KWI. Memang beberapa waktu sebelumnya saya juga pernah mengisi acara bersama dengan beliau. Jadi memang sudah ada, sudah kenal seperti itu bisa dibilang. Tapi yang saya tidak menyangka, saya ingat betul tanggal 10 Juli 2024, beliau mengabari saya, bertanya apakah saya sudah mengikuti atau daftar untuk menjadi volunteer untuk misa di GBK. Lalu saya bilang belum karena pendaftarannya juga sudah tutup. Lalu kemudian Romo Kristi menawarkan saya untuk apakah berkenan untuk menjadi MC pada saat kunjungan Bapak Suci Paus Fransiskus di gedung KWI bersama dengan para penerima organisasi amal. Saat itu saya syok banget karena kayak saya ini siapa dan kenapa saya. Lalu setelah saya syok beberapa waktu itu, dengan sigap saya langsung bilang saya bersedia. Karena ini adalah momen yang sangat amat dinantikan oleh banyak sekali umat Katolik. Dan tiba-tiba masih menjadi misteri juga kenapa Tuhan bisa mengarahkan Romo Kristi untuk meminta bantuan saya pada waktu itu. Baik, ini momen di mana dunia sangatlah berduka tentunya atas berpulangnya Paus Fransiskus. Lalu bagaimana atas pertemuan yang telah dilaksanakan ya di Indonesia waktu itu? Bagaimana perasaannya, kesannya? Ini sekarang saya merinding. Kalau mau mengungkapkan perasaan, saya rasa bukan hanya saya tapi banyak sekali umat Katolik terutama dan banyak masyarakat yang merasa terberkati atas kedatangan beliau. Beliau sempat menyapa kita dan kebetulan saya bisa bertemu langsung, bersalaman langsung, mendapatkan berkat langsung. Jadi ini adalah sebuah pengalaman spiritual yang sangat amat berharga sampai kapanpun seumur hidup saya. Dan saya yakin untuk seluruh umat Katolik dan semua masyarakat, apapun agamanya, menurut saya ini adalah sebuah kunjungan yang benar-benar mulia, yang mengubah banyak hati orang untuk bisa menjadi lebih sederhana, melihat pribadi beliau dan juga menjadi lebih baik, semacam ada titik harapan untuk kebahagiaan begitu menurut saya. Oke, dari Mbak Feli sendiri waktu kemarin ya kita tidak bisa pungkiri bahwa Mbak lebih dekat dengan Paus tentunya. Apakah ada pesan dan juga apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus saat itu? Waktu saya bertemu langsung dengan beliau, sejujurnya saya juga semacam kaku sekali ya. Banyak sekali hal yang ingin saya sampaikan. Tapi yang keluar hanyalah air mata dan saya hanya bisa mengucap terima kasih. Tapi karena waktu itu kunjungan beliau itu adalah bersama dengan mereka orang-orang yang sakit, difabel, yang berkekurangan. Banyak sekali yang beliau sampaikan. Salah satunya adalah ketika kita mau membantu orang-orang yang berkebutuhan khusus ataupun mereka yang berkekurangan, sentuh mereka secara langsung. Bukan hanya kita membantu secara mungkin memberikan donasi atau memberikan perhatian, tapi betul-betul sentuh tangannya, sentuh mereka. Dengan begitu
mereka juga akan benar-benar merasakan kasih Tuhan. Itu yang paling saya ingat. Baik, waktu itu pertemuannya sekitar berapa lama? Sekitar 40 menit. 40 menit. Sekitar 40 menit paling berarti ya. 40 menit paling berarti seumur hidup dari saya. 40 menit itu apa yang paling diingat? Momen yang paling diingat? Kalau sekarang ketika ditanya momen yang paling diingat adalah karena waktu itu posisinya saya adalah sebagai MC di situ. Yang paling saya ingat adalah semacam kita sekarang sedang berdiskusi. Paus Fransiskus jaraknya kurang lebih 2 meter dari saya. Yang saya ingat adalah dia melihat ke arah saya. Dia melihat ke arah saya menggunakan bahasa Inggris pada waktu itu. Dia melihat ke arah saya, dia tersenyum dan dia mengangguk. Dan buat saya itu aja udah cukup. Rasanya seperti dia tahu saya hidup, dia mendengar suara saya, dan dia melihat saya itu ada, dan rasanya hangat sekali, kasihannya. Dia yang begitu tulus menyapa satu persatu setiap orang-orang yang ada di sana. Oke Mbak Fahli, kita akan melanjutkan, tapi sebelumnya kita melihat terlebih dahulu situasi terkini di Vatikan, di mana ini merupakan prosesi pemindahan jenazah Paus Fransiskus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Spes Christi, quia mortuus surrexit, sit cum omnibus vobis. Pascit me et nihil mihi terit. In Pascuis virentibus me collocavit. Memento mei, Domine Deus, dum venis in regnum tuum. Fratres et sorores carissimi, magna cum anima commotione, corpus Papae nostro Francisci, deferimus in Basilicam Vaticanum, ubi munere Episcopi Ecclesiae quae est Romae, et Ecclesia Universalis Pastoris sepe est fructus. Ex hac domo descendentes gratia agamus Domino pro multus donis, quae per servum suum Papam Franciscum, Christianorum plebi et largitus, eumque supplicemus, ut misericors et benignus perpetuam sedem in regnum caelorum, edam concedet et familia pontifice. Plebi suae sancte, quae Roma vivit, Christa fidelibus tota orbe diffusis, superne spe afferens solatium. Servi tue, Domine, Papae nostri Francisci, vitam et opera benignus respice. Accipe eum in domum perpetue lucis et pacis et fidelibus tuis concede. Ut eius vestigia alacres sectantes Christi Evangelium testimonium redant, qui vivit et regnat
in saecula saeculorum. Procedamus in pace. In nomine Christi, Amen. Dan pemirsa, TV One mendapatkan kesempatan eksklusif untuk meliput secara langsung kegiatan pemindahan jenazah dari Paus Fransiskus di Vatikan. Untuk mengetahui bagaimana situasinya di sana, kita akan segera menuju ke Vatikan. Sudah ada jurnalis TV One di sana, yaitu Miranti. Miranti, bagaimana situasi terkini di sana? Selamat siang pemirsa TV One. Kondisi di Vatikan saat ini mulai atau alun-alun Basilika Santo Petrus saat ini mulai dipadati oleh umat Katolik yang ingin menghadiri pemindahan jenazah dari mendiang Paus Fransiskus yang sejak hari Senin hingga tadi pagi disemayamkan di Kapel Casa Santa Marta yang berada di Vatikan. Dan proses ini memang sudah diinformasikan dari Selasa pagi, sehingga umat Katolik memiliki waktu untuk bisa hadir dalam prosesi pemindahan jenazah tersebut, dan tentunya ini akan dimulai dengan doa-doa. Dan Anda juga bisa melihat yang ada di belakang saya ini banyak sekali tidak hanya umat Katolik, tetapi masyarakat dari seluruh dunia ingin ikut menghadiri dan menyaksikan pemindahan jenazah dari Paus Fransiskus dari kediamannya di Casa Santa Marta menuju Basilika Santo Petrus. Hari ini pukul 11 siang rencananya Basilika Santo Petrus akan dibuka untuk umum, sehingga mereka yang datang dari seluruh dunia bisa ikut melayat dan memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus. Baik Miranti, bisa dilihat di layar kaca juga pemirsa bahwa jenazah dari Paus Fransiskus ini sudah dibawa keluar. Dan Anda juga bisa melihat para kardinal ikut mengiringi prosesi pemindahan jenazah Paus Fransiskus yang telah dibawa keluar untuk nantinya di saat yang bersamaan juga pemirsa, pasukan penjaga Swiss Guard telah mengiringi prosesi pemindahan jenazah Paus Fransiskus keluar dari gedung utama Vatikan.
Baik Miranti. Ya, pemirsa, seperti kita lihat di layar, peti jenazah dari Paus Fransiskus tengah dibawa menuju Basilika Santo Petrus dan diiringi oleh para kardinal yang datang dari seluruh dunia. Begitu juga peti jenazah ini dikawal oleh para penjaga Swiss Guard yang telah menjaga peti jenazah ini sejak hari pertama Paus Fransiskus dinyatakan wafat. Anda juga bisa mendengar lonceng Basilika Santo Petrus yang berdentang dan suaranya betul-betul sangat menyedihkan. Pemirsa, saya di sini juga sangat merinding mendengarkan lonceng Basilika Santo Petrus berbunyi seperti ini. Nah, tidak biasanya lonceng Basilika berdentang seperti ini. Anda juga bisa melihat bahwa umat Katolik yang hadir di alun-alun Basilika Santo Petrus, para biarawan, biarawati yang hadir dari berbagai gereja dari seluruh Italia dan juga seluruh dunia ikut berdoa dalam prosesi pemindahan jenazah Paus Fransiskus. Kalau saya baca. Baik Miranti, silakan laporan Anda kembali dari Vatikan langsung. Pemirsa, Vatikan membuka Basilika Santo Petrus
Mulai hari ini pukul 11 waktu setempat hingga pukul 7 malam agar umat Katolik dapat memberikan penghormatan langsung kepada jenazah Paus Fransiskus yang disemayamkan dalam Basilika Santo Petrus. Pada hari Kamis, Basilika akan dibuka untuk umum pada pukul 7 pagi hingga tengah malam. Dan hari berikutnya, pada hari Jumat, Basilika ini akan dibuka dari pukul 7 pagi hingga hari berikutnya pukul 7 pagi sebelum dilaksanakan prosesi pemakaman yang rencananya dilaksanakan atau dimulai pada pukul 10 hari Sabtu 26 April 2020. Anda juga bisa melihat betapa para umat Katolik, para biarawan, biarawati mulai memadati alun-alun Basilika Santo Petrus. Mereka sudah mengantri sejak pagi untuk mendapatkan tempat yang terbaik, untuk mendapatkan kesempatan melayat dan juga memberikan penghormatan terakhir kepada Paus secara langsung di dalam Basilika Santo Petrus. Alun-alun Basilika Santo Petrus ini tidak hanya para biarawan dan biarawati Katolik, tetapi juga banyak sekali kelompok pemuda-pemudi Gereja Katolik yang datang dari seluruh Eropa. Mereka datang dengan bis, dengan kereta. Sejak kemarin mereka sudah berkumpul di berbagai sudut alun-alun Basilika Santo Petrus dan berdoa serta menyanyikan lagu-lagu pujian. Mereka juga berdoa agar arwah dari dari Paus Fransiskus bisa tenang dalam peristirahatannya yang terakhir.
dari jam 7 pagi hari berikutnya. Mohon dicek lagi deh. Servus tuus et Filius ancille tuae, Redemptor meus vivit, et in promissimo Seperti Anda lihat di layar, mendiang Paus Fransiskus saat ini telah terbaring dengan tenang di peti jenazah yang sangat sederhana dibandingkan dengan peti jenazah paus-paus sebelumnya. Hal ini memang diinginkan oleh Paus Fransiskus sebelum wafat. Ini merupakan pesan beliau agar bila saatnya tiba, beliau ingin dimakamkan dengan peti jenazah yang sederhana dan hanya satu lapis. Sementara paus-paus sebelumnya dimakamkan dengan peti jenazah dengan 3 lapis. Pendiang juga menginginkan agar dirinya dimakamkan tidak di Vatikan, tetapi di sebuah basilika lain, yaitu Basilika berada di luar. Paus Fransiskus tetap membawa pesan kesederhanaan hingga akhir hayatnya. Bila kita melihat bagaimana cara kerja Paus selama ini, selama kepemimpinannya sebagai pemimpin umat Katolik dunia, dia selalu memberi pesan damai dan kesederhanaan. Dan kita bisa melihat pada akhir hayatnya pun ia tetap membawa pesan kesederhanaan. Dan kaum papa yang miskin dan yang sakit, beliau selalu berada di sisi mereka, membela mereka. Vatikan membuka Basilika Santo Petrus bagi umat Katolik dan juga tentu saja masyarakat dunia untuk dapat melayat dan memberikan penghormatan secara langsung untuk hari ini pukul 11 siang waktu Roma hingga nanti malam sekitar pukul 00 atau tengah malam. Besok pada hari Jumat, Basilika ini akan dibuka sejak pukul 7 pagi hingga pukul 7 pagi berikutnya dan memberikan kesempatan bagi masyarakat dunia memberikan penghormatan terakhir pada Paus
Fransiskus. Rencananya malam ini pada pukul 19.30, seperti halnya kemarin, Basilika Santo Petrus akan mengadakan doa Rosario bersama di alun-alun Basilika Santo Petrus. Pemirsa, seperti kita lihat di layar bahwa peti dari Paus Fransiskus telah memasuki Basilika Santo Petrus, didampingi oleh para kardinal dari seluruh dunia yang mengawal sejak peti jenazah ini dipindahkan dari kediaman Paus Fransiskus di Casa Santa Marta yang lokasinya tidak jauh dari Basilika Santo Petrus. Kita juga masih melihat barisan tentara Swiss atau Swiss Guard yang menjaga jenazah mendiang Paus Fransiskus sejak beliau dinyatakan wafat pada hari Senin. Di jenazah sudah masuk ke dalam basilika secara perlahan-lahan dan dentang lonceng Basilika Santo Petrus terus berdentang dengan nada yang amat sedih, dan tentu kita masih mendengar doa-doa dan yang disampaikan oleh para biarawan yang terus dinyanyikan sejak pagi tadi. Ini suasananya betul-betul sedih dan penuh duka cita. Dan hal ini juga dirasakan oleh semua yang hadir di sini. Umat Katolik, masyarakat dunia, para biarawan, biarawati yang hadir dari seluruh dunia. Mereka datang dengan berbagai moda transportasi. Yang saya ketahui, tidak ada lagi tiket penerbangan dari Jerman untuk ke Roma karena sudah fully book, dan mereka masih tetap ingin datang ke Roma dengan mencari berbagai alternatif kendaraan umum seperti kereta, bis, atau menggunakan kendaraan pribadi. Baik, Miranti. Sehingga mereka dapat hadir pada pemakaman Paus. Baik, Miranti. Ya, dan pemirsa, saat ini kami sudah tersambung dengan Romo Kasmirnema, Koordinator Umum Komunikasi SVD yang berada di Vatikan. Selamat siang, Romo.
Romo? Selamat siang waktu Jakarta, Romo. Baik pemirsa, inilah prosesi pemindahan jenazah dari Paus Fransiskus yang akan tiba di Basilika Santo Petrus. Dan terlihat juga pemirsa, ribuan orang mendatangi Vatikan tentunya untuk melihat prosesi dari pemindahan jenazah dan juga memberikan penghormatan terakhir tentunya untuk Paus Fransiskus. Dan kita sudah terhubung dengan Romo. Selamat siang, Romo. Selamat siang waktu Jakarta, Halo. Romo. Selamat Baik Romo, kepergian Paus Fransiskus ini meninggalkan kesedihan mendalam tentunya. Apa saja prosesi yang akan dijalani sebelum beliau dimakamkan? Silakan. Romo. Maaf sekali saya tidak bisa dengar suara saudara. Baik Romo, apa saja prosesi yang akan dijalani sebelum beliau dimakamkan, Romo? Mungkin kita harus reconnect lagi ya. Halo Romo. Televisi Anda saat ini terjadi jenazah Paus Fransiskus diantar dari Gereja Santa Marta menuju Gereja Santo Petrus. Dengan proses ini maka nantinya jenazah Paus Fransiskus akan disemayamkan di Gereja Santo Petrus dan diberi kesempatan kepada umat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada beliau. Sejauh yang kita dapat dari update resmi Vatikan, bahwa pada hari ini setelah jenazah disemayamkan di dalam Gereja Santo Petrus, umat semuanya diberi kesempatan untuk memberi penghormatan. Boleh sekali. Sejauh ini belum ada persyaratan khusus, tapi dalam pantauan saya tadi pagi, antrean panjang sudah terjadi di Santo Petrus, di mana umat menunggu kesempatan untuk masuk ke dalam gereja. Baik, tentu tidak untuk meremehkan pemakaman Paus Fransiskus itu sendiri, karena seharusnya kita masih fokus pada peristiwa pemakaman atau
pelepasan Paus Fransiskus, tapi memang betul bahwa akan terjadi konklav setelah itu. Konklav itu adalah peristiwa resmi gereja untuk pemilihan paus baru. Dan persyaratan sebagaimana yang mungkin kita sudah ketahui, bahwa yang berhak untuk mengikuti konklav hanya para kardinal yang berumur di bawah 80 tahun. Mereka yang menjadi anggota kardinal dalam kategori tersebut akan tinggal di dalam satu ruangan terkunci dan mereka tidak boleh berinteraksi dengan orang luar selama proses konklav berlangsung. Dan tentunya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam, karena hanya para kardinal nantinya yang akan berinteraksi di antara diri mereka, dan dengan bantuan Roh Kudus akan mudah-mudahan membantu mereka untuk menentukan pilihan siapa paus pengganti Paus Fransiskus ke depan. Tentunya tidak ada kandidat, biasanya dalam proses pemilihan paus tidak seperti pemilihan presiden dalam sistem demokrasi bahwa ada kandidat, tapi secara aturan hukum kanonik siapa saja umat Katolik bahkan bisa menjadi kandidat paus. Yang penting bahwa dia sudah menjadi seorang Katolik dan dibaptis. Dan dalam konteks ini memang menjadi sangat lumrah kalau kandidat dari paus itu adalah para kardinal yang juga menjadi orang yang memiliki hak untuk memilih. Tapi dalam aturan Gereja Katolik tidak ditetapkan kandidat terlebih dahulu sebelum proses konklav itu terjadi. Artinya semua kandidat, semua kardinal itu bisa saja menjadi kandidat untuk pengganti Paus Fransiskus, dan mungkin di luar sana sudah ada beredar nama-nama itu. Ya, kita tidak tahu Roh Kudus yang akan bekerja dan Roh Kudus yang akan menginspirasi para kardinal yang akan memilih Paus pengganti Fransiskus. Tentunya Indonesia paling kurang mempunyai satu suara melalui suara Kardinal Suharyo, yang menurut informasi yang saya dapat beliau dalam perjalanan atau mungkin sudah tiba di sini, dan tentu beliau juga bisa menjadi salah satu kandidat dari pengganti Paus Fransiskus karena beliau juga adalah anggota konklav resmi untuk memilih Paus Fransiskus. Baik, terima kasih Romo atas penjelasannya langsung dari Vatikan, dan kita akan kembali melihat bagaimana prosesi pemindahan jenazah dari Paus Fransiskus, tepatnya dari Gereja Santa Marta menuju Gereja Santo Petrus. Baik, kita juga akan kembali mendengarkan bagaimana situasi terkini di sana dari Miranti. Miranti? Ya. Pemirsa, saat ini di luar Basilika Santo Petrus, umat Katolik dari seluruh dunia mulai memadati Basilika di Santo Petrus, maksud saya di alun-alun. Mereka memang sejak pagi sudah
menunggu dan mengantri untuk mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam Basilika Santo Petrus yang nanti akan dibuka pada pukul 11 siang waktu setempat agar mereka mendapat kesempatan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Paus Fransiskus yang disemayamkan di dalam Basilika Santo Petrus. Apa yang ada di sekitar saya ini, lalu lalang tidak hanya umat Katolik, tetapi juga para biarawan dan biarawati dari berbagai gereja, tidak hanya di Italia, tetapi juga dari negara-negara tetangga Italia, yang sebagian juga sudah hadir pada hari saat Paus Fransiskus wafat pada hari Senin lalu. Dan Anda bisa melihat keramaian yang ada di sini. Di sebelah sana jalurnya orang yang mendatangi alun-alun Basilika, tetapi di baris yang sebelah sana adalah jalur di mana orang meninggalkan alun-alun, dan sebagian dari mereka sudah menjadwalkan untuk hadir kembali di alun-alun Basilika Santo Petrus pada malam hari nanti pukul 19.30 untuk ikut berdoa bersama doa Rosario seperti yang juga telah dilakukan tadi malam di alun-alun Basilika Santo Petrus. Baik, kita akan kembali ke Mbak Felicia. Mbak, yang Anda saksikan di layar kaca ini merupakan pemindahan jenazah dari orang yang pernah Anda temui. Secara langsung memberikan doa, memberikan berkat. Boleh tolong dibagikan bagaimana perasaan Anda melihatnya? Sebenarnya sedih pasti, tapi saya berusaha sebisa mungkin untuk tetap sukacita. Karena berkat yang Tuhan udah berikan lewat Paus Fransiskus, sungguh benar-benar akan saya bawa hingga saya mati, bisa dibilang seperti itu. Kita bersyukur banget memiliki sosok Paus Fransiskus yang sangat amat mengikuti bagaimana Yesus sendiri. Jadi melihat dari kepergian beliau, antusiasme dari masyarakat, bukan hanya umat Katolik, termasuk saya pribadi, saya rasanya benar-benar ingin mengucap syukur karena saya bisa pernah berkesempatan untuk bertemu dengan beliau secara langsung. Kesedihan pasti akan ada, tapi seperti Tuhan sendiri mengatakan, kegelapan itu akan sirna, dan beliau ini meninggalnya setelah Paskah, setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi saya yakin dan percaya surga udah terbuka lebar untuk Paus Fransiskus, dan Tuhan Yesus sendiri pasti menyambut kedatangan dari gembala nomor 1 di dunia yang pernah menghampiri Indonesia ini. Ya. Kalau kita ngomongin Paus Fransiskus, itu juga kita berbincang dengan kesederhanaan. Ya. Beliau tokoh dunia, apakah kesederhanaan itu juga yang dilihat saat beliau mengunjungi Indonesia? Yes, jelas itu adalah hal paling utama menurut saya yang semua orang rasakan, lihat, dan terkagum-kagum. Karena sebagai pemimpin gereja Katolik nomor 1 di dunia, kesederhanaannya dari segala macam pemilihan-pemilihan gaya berpakaiannya, lifestyle-nya, cara dia menyapa semua orang, rasanya tidak ada gap antara dia dengan siapapun yang dia temui. Jadi kesederhanaan itu rasanya harus kita contoh. Ya. Baik. Dan pemirsa, kabar khusus atas wafatnya Paus Fransiskus akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.